Ya pemirsa, akhirnya kita masuk dalam segmen di mana kita akan membahas hal-hal unik dari Kalimantan. Kita mau tahu nih apa aja gitu kan budayanya, hal tradisional apa yang ada di Kalimantan itu. Betul. Yang kita belum pernah tahu sama sekali. Betul. Dan hobi-hobi apa aja nih yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Kalimantan? Benar banget. Untuk itu langsung saja kita masuk dalam Khas Borneo. Nah pemirsa, berhubung ini hari libur dan untuk teman-teman lainnya di rumah, hari ini sebenarnya bisa jalan-jalan ya Kak Ina ya? Benar. Mungkin bisa berkunjung ke tempat-tempat makan, tempat Kak Joyce tadi. Benar. Dan bisa berkunjung ke TVRI juga sebenarnya untuk menjalin dan mencari edukasi lebih di sana. Seperti yang halnya dilakukan oleh puluhan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Al-Asyad Al-Banjari atau UNISKA mendatangi TVRI Kalimantan Selatan. Bukan sekedar berkunjung sebagai penonton, melainkan melihat langsung bagaimana proses siaran televisi bekerja dari balik layar. Kunjungan edukatif ini menjadi pengalaman berbeda bagi mahasiswa karena mereka diajak menelusuri setiap sudut produksi televisi, mulai dari ruang studio, master control room, hingga proses produksi berita dan program siaran. Suasana kunjungan berlangsung interaktif, mahasiswa tidak hanya mendengarkan penjelasan teori, namun juga mencoba langsung beberapa peralatan produksi seperti kamera, teknik pengambilan gambar, hingga simulasi sebagai pembawa berita. Kunjungan ini dilakukan sebagai upaya memperkenalkan dunia penyiaran dan industri media kepada mahasiswa, agar pemahaman yang diperoleh tidak hanya sebatas teori di dalam ruang kelas. Dua mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi UNISKA menyampaikan kesan dan pengalaman mereka selama mengikuti kunjungan edukatif ke TVRI Kalimantan Selatan. Keduanya mengaku semakin tertarik dengan dunia jurnalistik dan penyiaran setelah melihat langsung proses produksi siaran televisi dari balik layar. Kita di terakhir tadi editing berita, dimana itu pasti awalnya ya dari jurnalisnya, dari menginput beritanya, terus juga mengedit beritanya ya, terus bener-bener seneng banget, banyak banget di sini kita belajar produksi televisi, terus belajar tadi tanya-tanya juga jadi jurnalis itu gimana sih? Ternyata dijawabnya jadi jurnalis itu ternyata menyenangkan sekali, apalagi sesuai dengan yang kita mau, apalagi kan pas banget karena ilmu komunikasi, jadi mengemas banget ke TVRI. Melalui kunjungan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori komunikasi di ruang kuliah, tetapi juga memiliki gambaran nyata tentang dunia kerja media yang menuntut kreativitas, kecepatan, dan kerja sama tim. Iya, kalau tadi adalah kakak-kakak mahasiswa nih, sekarang ada informasi terkait dengan adik-adiknya dari sekolahan nih, siswa-siswa sekolah, di mana ada sejumlah siswa antusias mengikuti kegiatan membatik di salah satu sekolah di Samarinda. Nah, para pelajar diajarkan beragam tahap pembuatan batik, mulai dari pengenalan motif, menggambar pola hingga proses pewarnaan kain. Dan selain itu, program ini menjadi upaya dari sekolah untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya dan wastra kearifan lokal, sekaligus mendorong siswa lebih kreatif dan produktif. Bagaimana keseruannya? Berikut kita saksikan bersama. Seni membatik diikuti para siswa dari berbagai tingkatan kelas dengan materi mulai dari pengenalan motif, teknik menggambar pola, hingga proses pewarnaan kain. Para peserta sangat antusias mengikuti setiap tahap pembelajaran karena selama ini membatik dinilai sebagai kegiatan yang jarang ditemui di lingkungan sekolah. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya sekolah dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya dan wastra kearifan lokal sejak dini. Pihak sekolah menilai pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab seniman atau pengrajin, namun juga dapat dimulai dari dunia pendidikan melalui kegiatan praktik langsung.
Pembatik warga Pramuka yang menjadi pendamping dalam kegiatan ini mengaku ingin membagikan pengalaman dan keterampilan yang dimilikinya kepada adik-adik kelas di alma maternya. Menurutnya, batik bukan hanya produk kerajinan, namun juga identitas budaya yang harus terus dijaga agar tidak tergerus perkembangan zaman. Selain menumbuhkan kreativitas, kegiatan membatik juga diharapkan dapat menjadi bekal keterampilan bagi para siswa untuk berwirausaha di masa depan. Dengan memahami proses pembuatan batik, para pelajar mampu menciptakan produk bernilai ekonomi sekaligus melahirkan ide dan karya yang menjadi kebanggaan daerah, keluarga, dan sekolah. Bahwasanya batik itu harus dilestarikan. Bahwasanya batik itu kalau tidak ada muda yang melestarikan, siapa lagi? Nah, disitulah inspirasi saya muncul bahwa ini harus terus digalakkan di sekolah. Kenapa harus di sekolah? Karena cikal bakalnya adalah mereka. Ide-ide yang banyak, yang panjang lebar, nanti ide-ide itu terkesan akan menampilkan karya yang luar biasa ada di mereka. Nah, harapan saya dengan adanya pembelajaran batik di sekolah di SMA 5 ini bisa menciptakan karya seluas-luasnya, menggait prestasi mereka, mengangkat kearifan lokal yang ada di Kalimantan Timur, terutama yang ada di sekolah untuk dibawa ke nasional. Dan itu terbukti dengan adanya juara-juara yang telah diraih oleh SMA 5. Kebetulan 2 tahun, 3 tahun kami di sini berturut-turut setiap tahunnya kami selalu meraih juara. Juara dalam proses pemotifan batik, juara tentang passionnya, juara tentang wirausahanya yang dapat dihasilkan oleh karya mereka. Dalam pelaksanaannya, para siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan motif sesuai ide dan kreativitas masing-masing. Hasil karya yang dibuat nantinya akan dipamerkan sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas pelajar dalam mengangkat nilai-nilai budaya lokal. Terus kayak lebih seru lagi, apalagi kalau misalnya bikin batiknya tuh bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Sama karena saya juga suka banget di seni, jadi menurut saya batik ini tuh sejalan sama apa yang saya mau gitu. Saya juga jadi lebih bisa memahami apalagi tentang, saya kan minat buat kuliah tuh di fashion. Jadi saya punya juga keinginan buat bikin batik sendiri juga. Pihak sekolah memiliki harapan kegiatan membatik dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan menjadi kegiatan edukatif yang mampu menarik minat generasi muda agar lebih dekat dengan budaya daerah. Sekolah tidak hanya mendorong siswa untuk kreatif dan produktif, namun juga menanamkan nilai pelestarian budaya sehingga wasra kearifan lokal tetap hidup dan dikenal oleh generasi selanjutnya. Kristi Mas dari Samarinda melaporkan. Wow, kalau kita lihat nih dari cuplikan tadi, ternyata anak-anak sejak usia dini juga punya kreativitas dan juga skill yang luar biasa. Tadi kainnya Betul. itu pemirsa rapi sekali, pewarnaannya cantik sekali. Itu kalau langsung dibuat baju juga bisa kayaknya ya Wira ya. Gradasi-gradasi itu kok sudah Bener. tingkat profesional gitu ya. Bener banget, ini membuktikan bahwa anak-anak sekolah kita itu mempunyai talenta yang luar biasa. Luar biasa. Dan juga tadi dari informasi yang pertama mengenai anak kuliahan yang berjalan-jalan Berkunjung ke istilahnya TVRI. ya, berkunjung berjalan-jalan sehingga ke TVRI melihat-lihat, menanamkan edukasi juga Betul. terkait dengan ilmu komunikasi seperti itu ya, dan mereka menggunakan waktunya sebaik mungkin nih Wira, produktif sekali karena mereka menggunakan waktunya untuk terus menambah wawasan. Tuh, selain itu juga kita kalau membahas anak-anak usia dini yang punya skill luar biasa seperti tadi membatik, pastinya mereka juga ditanamkan betapa pentingnya sejarah. Karena membatik itu adalah warisan budaya yang penuh akan sejarah nih Wira. Tapi Ina, kalau ngomongin sejarah bukan hanya tentang batik. Benar. Kalau tadi mahasiswa ini sudah ke Kalimantan, mana tadi? Selatan. Kalimantan Selatan. Ada sejarahnya Ada TVRI sejarah kali TVRI. dipelajarin ya. Nah, tapi selain itu ada juga sejarah lain nih. Sejarah Mahasiswa apa tadi ini tuh? pergi jalan lagi ke Kalimantan Tengah. Oh, jadi Kalimantan mahasiswa yang Tengah. sama ya dari Kalimantan Selatan ke Betul. Kalimantan Tengah gitu. Oke. Di sana mereka lewat jalan, tahu nggak? Di sana tuh ada satu jalan yang sejak awal dirancang bukan sekedar untuk hari ini,
Tetapi jalan ini namanya Cilikriwut atau jalan panjang yang menghubungkan kota, desa, dan sejarah bangsa. Di Indonesia, jalan bukan hanya soal jarak. Ia adalah cerita tentang perjuangan, tentang harapan, dan tentang bagaimana sebuah wilayah menemukan masa depannya. Di Kalimantan Tengah ada satu jalan yang sejak awal dirancang bukan sekadar untuk hari ini. Inilah Jalan Cilikriwut, jalan panjang yang menghubungkan kota, desa, dan sejarah bangsa. Nama jalan ini diambil dari sosok besar Kalimantan Tengah, Cilikriwut. Seorang pejuang yang percaya bahwa membuka jalan berarti membuka masa depan. Di masa awal Republik, Kalimantan Tengah adalah wilayah luas yang terisolasi. Membuka akses darat bukan perkara mudah, tetapi menjadi kebutuhan mutlak. Amazing Indonesia kali ini membawa Anda menyusuri Jalan Cilikriwut dari Palangkaraya hingga Kasongan di Kabupaten Katingan. Nah, sebuah perjalanan akan membuka cerita lama yang mungkin belum banyak orang mengetahuinya. Yuk, ikuti kami di Amazing Indonesia. Ada satu hal yang selalu mengundang pertanyaan. Mengapa Jalan Cilikriwut begitu lurus, panjang, dan lebar? Sejumlah catatan sejarah menyebut pembangunan awal Palangkaraya melibatkan bantuan teknis Uni Soviet. Pada masa Perang Dingin, infrastruktur bukan hanya alat pembangunan, tetapi juga strategi. Dari sinilah muncul cerita yang hidup hingga kini. Jalan Cilikriwut diduga dirancang agar dapat difungsikan sebagai landasan pendaratan darurat pesawat. Meski tidak pernah ditetapkan secara resmi sebagai runway, desain jalan ini mencerminkan ketegasan para perancang bangsa bahwa Kalimantan Tengah menuju posisi strategis bagi Indonesia. Meninggalkan Palangkaraya, landscape berubah. Hutan tropis berdiri megah. Desa-desa tumbuh di sisi jalan. Inilah bukti bagaimana satu jalur mampu menggerakkan kehidupan. Bagi masyarakat, Jalan Cilikriwut ini bukan hanya sekedar sebuah jalan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jalan Cilikriwut mengalirkan hasil bumi, membuka akses pendidikan, dan menghubungkan manusia dengan manusia. Di Kabupaten Katingan, perjalanan membawa kita ke tempat yang syarat makna. Bukit Batu, Kasongan. Bagi masyarakat Dayak, Bukit Batu adalah ruang spiritual, tempat refleksi, doa, dan warisan nilai leluhur. Di Kabupaten Katingan, perjalanan membawa kita ke tempat yang syarat makna. Bukit Batu, Kasongan. Bagi masyarakat Dayak, Bukit Batu adalah ruang spiritual, tempat refleksi, doa, dan warisan nilai leluhur. Di lurusan Jalan Cilikriwut terdapat sebuah wisata alami, yakni adalah wisata Bukit Batu, di mana berdasarkan cerita dari masyarakat bahwa tempat ini merupakan tempat pertapaan dari pahlawan nasional Kalimantan Tengah, yaitu beliau Bapak Cilikriwut. Di sini merupakan tempat beliau untuk bertapa. Nah, Bukit Batu mengingatkan kita bahwa di balik pembangunan dan strategi negara ada kearifan lokal yang harus kita jaga. Perjalanan berakhir di ruang publik yang menjadi simbol Kasongan hari ini.
Taman Kota Kasongan Hijau. Masih terhubung dengan Jalan Cilikriwut, lokasi ini sangat strategis, tepat berada di pinggir Jalan Cilikriwut di antara Kota Palangkaraya menuju Kabupaten Katingan. Dari jalan yang dirancang dengan visi strategis negara hingga taman yang dibangun untuk masyarakat, semua terhubung dalam satu garis perjalanan. Selain menjadi tempat bersantai, kamu juga bisa menikmati tempat-tempat atau sudut-sudut foto yang sangat menarik untuk kalian explore di sini. Selain lokasi yang sangat strategis, di sini juga menjadi pilihan untuk warga atau masyarakat yang ingin beristirahat di sini menuju transit ke Kota Palangkaraya ataupun yang mau ke Kabupaten Katingan. Inilah Indonesia, kaya akan sejarah, kuat oleh alam, dan hidup oleh manusianya. Wow, itu tadi cocok banget untuk tempat berwisata di hari libur Betul seperti sekali. ini. Dan kalau dilihat tadi ya, dari taman itu sangat menjaga kelestarian alamnya karena walaupun dibangun jalan di situ tetap tidak mengganggu pohon-pohonan yang ada di Betul, situ, itu tidak Indah. ditebang pemirsa. Betul. Dan tentunya kalau kita bahas tentang jalanan, biasanya nama jalanan itu identik dengan sejarah gitu. Misalnya nama Benar. pahlawan, nama kayu. Kayak di tempat kita misalnya ada Jalan Katamso, Di Jalan Jalan Katamso, Haji Maskur. Haji Maskur. Ada di Tanjung Palas Tanjung itu Palas, jalan- nama dari pejabat kita ataupun pemimpin betul. dari Kabupaten Bulungan pernah ada Jalan Budiman Arifin. Budiman Arifin. Pasti ada sejarah-sejarah di balik itu. Betul. Dan ya juga kan? ada Jalan Kasimudin. Jalan Kasimudin itu dari nama Sultan. Dari kalau nama nggak Sultan, salah. kan? Benar. Sejarah juga itu, Ina. Sejarah juga. Nah mungkin nanti yang nama-nama jalan yang pakai nama-nama buah, bunga itu juga ada sejarahnya. Mungkin Ada di situ sejarahnya. wah penuh dengan Ada yang buah khas semangka gitu ya. kali gitu ya. Betul. Nah, kalau kita berbicara tentang wisata nih yang bisa dikunjungin ya kan, tadi anak-anak juga sempat berwisata di TVRI, Betul. berwisata membatik, memperkenalkan budaya. Nah, selain itu ada juga nih di Kalimantan Wisata. Sebuah Kalimantan Wisata itu di mana ya? Kalimantan Barat maksudnya pemirsa. Di Kalimantan Barat nih ada sebuah objek wisata alam ya berupa air terjun Stiin. Ya mohon maaf nih kalau ada kesalahan pembacaan, tapi air terjun Stiin. Nah di sini bisa menjadi salah satu referensi lokasi wisata akhir pekan bersama keluarga ataupun teman-teman. Dan selain nyaman untuk bermain air nih pemirsa, pengunjung juga bisa melakukan aktivitas memancing hingga melihat lokasi pembangkit listrik. Bagaimana dengan lokasi wisata yang satu ini? Berikut kita saksikan bersama-sama. Hanya dengan jarak tempuh 2 jam dari Serimbu, pusat kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak. Lokasi air terjun ini bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 dengan kondisi akses jalan tanah kuning. Air terjun Stiin ini tepatnya berada di Dusun Tandi, Desa Tengue, Kecamatan Air Besar, yang juga bisa diakses melalui beberapa jalur alternatif, salah satunya melalui jalur Desa Munggu, Kecamatan Ngabang. Ini merupakan salah satu objek wisata andalan warga sekitar maupun pendatang, terutama untuk mengisi liburan akhir pekan bersama keluarga maupun libur hari besar keagamaan. Salah satu pengunjung Abdul Latif, warga Serimbu yang mampir ke lokasi air terjun ini bersama dengan rekan dan kerabatnya. Selain untuk sekedar melepas penat dengan melihat pemandangan, bersuah foto dan berenang, pengunjung juga bisa melakukan aktivitas memancing ikan.
Pengunjung juga bisa melihat adanya pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH yang memanfaatkan aliran sungai di hulu air terjun Stiin ini. Nah, kalau menariknya air terjun ini kurang lebih dengan air terjun biasa, cuman kalau ikonnya sekarang sudah nambah PLTA itu. Kemudian kalau memang biasa yang hobi mancing, casting dan sebagainya itu bisa sambilan mancing di sini. Ada ikan, berbagai ikan di air tawar kan, hampala, baung, ngadak kalau bahasa orang Landa itu. Objek wisata alam air terjun Stiin ini juga bisa menjadi lokasi tujuan pecinta touring atau olahraga terabas dengan sepeda motor trail. Karena sepanjang jalur menuju lokasi merupakan jalan perbukitan dengan tanjakan-tanjakan yang cukup menantang. Lokasi ini juga termasuk bisa menjadi lokasi camping dengan bermalam di sekitar lokasi air terjun sambil mencari ikan atau sekadar bersantai. Namun pengunjung diingatkan untuk berhati-hati, terutama bagi yang tidak bisa berenang karena lokasi air terjun cukup dalam. Terlebih saat berkunjung di musim hujan, karena dikhawatirkan aliran sungai meluap dan dapat membahayakan. Dari Kabupaten Landak, Anugrah TVRI Kalbar melaporkan. Wow, kalau di Kalimantan Barat punya wisata air terjun, tentunya di Kalimantan Utara perlu hiburan air pekan juga ya. Benar. Dan untuk masyarakat warga Kalimantan Utara, gak perlu khawatir karena di Kalimantan Utara pun sudah ada wisata favorit masyarakat nih Ina. Banyak sebenarnya, Banyak. cuman belum tereksplor aja. Belum tereksplor aja. Dan untuk ini kita beralih ke Nunukan di Kalimantan Utara ya. Dia ada di Nunukan. Ada sarana asimilasi dan edukasi Selanuka yang merupakan destinasi wisata favorit masyarakat Nunukan hingga saat ini. Selanuka memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara melalui sektor pariwisata. Sarana asimilasi dan edukasi Selanuka yang dikelola oleh Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Nunukan merupakan destinasi wisata yang menghadirkan berbagai spot-spot wisata, mulai dari permainan anak-anak, agrowisata perkebunan dan pertanian, serta sarana edukasi terkait sejarah jenis hukuman yang berlaku di Indonesia dari masa ke masa. Terletak di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, menjadikan lokasi ini mendorong dalam peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan pengelolaan yang baik, Selanuka berpotensi memberikan pendapatan ekonomi besar bagi negara berupa penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Potensi pariwisata dapat berkembang jika didukung oleh infrastruktur yang baik, promosi, dan pelestarian budaya lokal, serta melibatkan sejumlah warga binaan pemasyarakatan atau WBP sebagai bentuk pembinaan dalam meningkatkan integritas para WBP ketika kembali ke masyarakat. Lebih lanjut, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Nunukan, pihaknya akan berupaya untuk terus mengembangkan potensi wisata yang ada, sesuai dengan arahan dari pimpinan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS, yakni lembaga permasyarakatan harus bermanfaat bagi masyarakat. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Iya, itu dia Pulau Kalimantan dengan beragam wisata ya. Betul-betul wisata. Banyak sekali. kegiatannya. Iya, kegiatan-kegiatannya, lokasi wisata yang sangat banyak dan sejarah-sejarah yang luar biasa bisa menambah wawasan kita. Betul. Itu luar biasa sekali Wira. Semoga nanti kita bisa nih datang ke Selanuka ataupun ke mana tadi tuh yang di Kalimantan Selatan. Ada juga objek wisatanya Stiin, air terjun Stiin. Iya. Itu pengen banget kita nyobain berwisata di luar Kalimantan Utara gitu kan. Ya mungkin nanti TVRI Kalimantan Utara bisa jalan-jalan ke sana. Pastinya. Amin. Namun pemirsa, karena kita sudah 2 jam nih bersama pemirsa ini Borneo, sayangnya saya dan Ina akan undur diri
Benar, dan sebelumnya kami mengucapkan selamat memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus 14 Mei 2026. Dan kita ingatkan dulu nih ke pemirsa di rumah, menjelang Piala Dunia 2026, jangan lupa saksikan Piala Dunia hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Benar sekali, jangan lupa pemirsa tetap stay tune di TVRI, jangan sampai kelewatan pertandingan andalan kalian. Yel-yelin. Satu langkah untuk Piala Dunia. Dan pemirsa, akhir kata saya Ina Priani. Saya Wira Age. Dan kami akan kembali pada pekan depan dengan informasi-informasi menariknya. Sampai jumpa di Ini Borneo, mengangkat karya dan budaya. Dadah. Sumpah, aku ganteng banget gak sih? Rugi gak sih yang sia-siain aku? Kau siapa namanya? Rumahnya juga di mana? Mau dijemput atau enggak? Jemputnya mau naik apa? Kau siapa namanya? Ku tanya tuh kedua kalinya, mengapa kau tak ada balas? Apa ia tak ada kota? Sempurnanya aku untuk dirimu, aku banyak yang mau. Walau aku tampan, kau biasa saja, but it's okay lah. Sempurnanya aku untuk dirimu, aku banyak yang mau. Walau aku tampan, kau biasa saja, tak mau juga tak apa. Wahyu Ibnu Aditso, Kathleen Pevita Bunga, kalau kamu. Hey girls, wanna be ours? Let's dance together. Sempurnanya aku untuk dirimu, aku banyak yang mau. Walau aku tampan, kau biasa saja, but it's okay lah. Sempurnanya aku untuk dirimu, aku banyak yang mau. Walau aku tampan, kau biasa saja, tak mau juga tak apa. 7.000 pesan, aku harap kau bersabar. Ambil antrianmu sekarang, walau aku tak tahu balas kapan. Sempurnanya aku untuk dirimu, aku banyak yang mau. Walau aku tampan, kau biasa saja, but it's okay lah. Sempurnanya aku untuk dirimu, aku banyak yang mau. Walau aku tampan, kau biasa saja, but it's okay lah. Sempurnanya aku untuk dirimu.